Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi kalau kita tidak punya harapan, maka tali jemuran seperti lambaian tangan. Kami yang belum dapat, ya Allah, apa itu? Ridhaka, ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Yang ridha menerima takdir ketetapanku. Itulah mengapa anak-anakku sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang dibangkitkan dengan para malaikat nanti, insyaallah. Tapi ada juga manusia ini nanti yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, lihat ke kanan, lihat kiri, lihat ke kiri, Amitabh Bachchan, lihat ke depan, Lee Min Ho. Ustadz ini tahu juga. Na'udzubillah. Insyaallah, man tashabbaha biqaumin, siapa yang suka, siapa yang mengikut-ikut, siapa yang jatuh cinta dengan mereka, husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Insyaallah kita akan dibangkitkan ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran ini luar biasa. Ketika dia dituliskan dengan tangan yang indah, maka lahirlah tulisan-tulisan kaligrafi, khat red ink, khat sulus, khat diwani jali, khat kufi. Ustaz tahu dari mana? Itu ditempel semua di dinding. Ketika dilantunkan dengan suara yang luar biasa, lahirlah irama-irama lagu-lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Luar biasa. Dilantunkan dengan suara menggelegar, menembus pintu-pintu langit. Ditulis dengan tangan yang indah, lahirlah kaligrafi yang luar biasa. Diceramahkan, maka kalimat-kalimatnya menarik telinga manusia. Oh, Ustaz Somad lagi muji dirinya, ceramahnya mantap. Enggak, saya ngomong didengar orang bukan karena isi ceramahnya, karena sound systemnya bagus. Coba kalau sound system ini nggak bagus, sekalian kita buar. Nyawa Ustaz Abdul Somad ada di sound system. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kita bersama di pesantren Al-Kautsar, begini jugalah hendaknya nanti kita di surga bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Mudah-mudahan saudaraku yang berada di luar pagar nanti di surga masuk ke dalam surga, bukan di luar surga. Boleh jadi Abdul Somad ini masuk surga karena saudara kita yang ada di luar sana mendoakan karena keikhlasan mereka, insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Iqra,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra, 'alaqin iqra. Ketika disambung 'alaqin iqra, qul huwallahu ahadun as-samad. Ketika disambungkan mereka, qul huwallahu ahadun illahus samad, sebenarnya mereka sedang ingin memperbaiki cara membaca Quran kita yang masih salah dan keliru. Ketika kita baca tahlil, qul huwallahu ahad Allahus samad, padahal kalau disambung qul huwallahu ahadun illahus samad, padahal sebetulnya kalau ikut request yang punya pondok, tentu ayat yang dibaca inna a'tainakal kautsar. Tapi mereka baca qul huwallahu ahad Allahus samad, saya jadi pede jadi. Ini bukan somad. Somad itu Allah, Allahus samad. Yang ini Abdus samad. Ini hambanya. Hamba itu paling tidak punya apa-apa. Hamba itu level manusia yang paling rendah, yang paling tinggi Quraisy, para habaib. Yang di bawah Arab yang bukan Quraisy. Di bawah itu yang bukan Arab. Di bawah itu lagi Afrika di zaman Rasul SAW. Di bawah itu hamba sahaya, hamba yang paling bawah. Abdul, hamba paling bawah, nggak ada status apa-apa. Tapi ketika dia disandingkan dengan Allah, maka hamba itu menjadi mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Doakan supaya Abdul Somad tetap menjadi hamba, bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba popularitas, bukan hamba YouTube, bukan hamba Instagram, bukan hamba follower, bukan hamba viewer, bukan hamba subscriber, tapi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Anas ibnu Malikin, Anas bin Malik, idza khatamal Quran, kalau dia khatam Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anak dan istrinya, mereka pun khatam Al-Quran. Saya mohon pada Mudir Ma'had Al-Kautsar Kiai Haji Muhammad Ali, kalau khatam Quran bersama anak-anak adik-adikku sekalian, selipkanlah doa di sana untuk Ustadz Abdul Somad dan jamaah ini semua, supaya kita mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca Iqra tadi, kiai kita bertakbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Kenapa mesti bertakbir? Karena lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai datang Ummu Jamil
Ummu, ibu. Jamil, cantik. Ummu Jamil, ibu cantik. Nama suaminya Abu Lahab. Apa kata Ummu Jamil? Qad tarakaka syaitanuk ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanmu sudah meninggalkanmu. Dia katakan Nabi Muhammad kerasukan setan, dan setannya sudah meninggalkan karena wahyu lama tidak turun. Sampai akhirnya datang Khawlah dengan membawa batang sapu ke bawah tempat tidur. Ternyata ada al-jarwu, anak anjing, bangkai anak anjing. Setelah dikeluarkan baru turun malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, kenapa engkau lama tidak turun? Kami tidak mau masuk ke rumah kalau ada anjing di dalamnya. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut. Begitu dikeluarkan, maka datang malaikat Jibril membawa ayat membantah Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan, wadda'aka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu. Tarakaka syaitanuk, setanmu sudah membiarkanmu. Dibantah Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu, Allah memperhatikanmu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Iqbal dari Pakistan? Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu. Dan ketika Allah berkata engkau, maka yang ditujukan Allah adalah dirimu. Hai orang yang merasa terasing, dikucilkan, dibuli, diejek, dicaci maki, maka saat kau jatuh, bacalah wadduha. Apa kata Allah? Mengingatkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu. Ketika Abdul Somad sedang terpuruk, Abdul Somad sedang jatuh, Abdul Somad sedang tidak berdaya, maka Abdul Somad membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu wahai Abdul Somad. Dengan membaca Quran semangat kita menjadi bangkit. Dengan membaca Quran semangat kita menjadi hidup. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada makanan. Seandainya tidak ada sagu di Papua, saudara kita di Papua masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak percaya, tanya sama Bapak calon gubernur Papua Barat. Amin. Apa yang diaminkan? Sagunya hilang atau gubernurnya? Kalau tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ini? Hari Ahad. Tidak ada air hari ini, maka kita masih bisa hidup hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita tidak punya harapan, maka tali jemuran seperti lambaian tangan bidadari.
Sudah hilang harapan. Kenapa? Karena suaminya dilarikan pelakor. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Amin, amin. Cabang suami. Diambilnya tali jemuran, diikatkannya ke leher, digantungkannya ke kayu di atas, dia pun jatuh ke bawah. Bukannya mati, tiangnya patah. Beratnya 120. Ustadz nyindir saya karena saya berat ya. Yang berat badan jangan tersinggung. Kenapa? Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah hidupnya diridhoi Allah. Enggak usah dipikirkan omongan orang. Hidup ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau mikiran omongan orang. Kita kurus, Ustaz Somad enggak makan ya. Padahal Ustaz Somad dari pagi pikul dimakan, makan. Makan. Saya kurus ini bukan karena nggak makan, takdir. Kita gemuk, diejek orang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting bisa baca Quran, yang penting menikmati kajian bersama para ahli Al-Quran, yang penting hati kita tenang, maka insya Allah kita diridhoi Allah. Kalau Allah sudah ridha, wala sawfa yu'tika rabbuka. Kalau minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau minta ridha pasti dapat surga. Makanya penghuni surga itu ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun, kamu mau apa? Kata penghuni surga, semuanya kami sudah dapat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kami sudah dapat. Cuman satu kami yang belum dapat, ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuman satu. Siapa dia? Yang ridha menerima takdir ketetapanku. Itulah mengapa kita selalu berdoa tidak minta surga duluan. Yang kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Setelah itu baru wal jannah. Tapi ketika Ustaz Somad berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, semua bapak-bapak ibu bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok enggak ngaminkan? Saya sudah dapat ridho. Kok tahu? Nama suami saya Mas Ridho. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, coba tulis di www.google.com buta huruf Al-Quran. Sama-sama.